Baik, Bu. Terima kasih. Ya, kasih. Ya, jadi dari definisinya dulu ya. Jadi kas budget, jadi di sini itu tentang arus kas masuk ya, arus kas masuk dan arus kas keluar yang direncanakan oleh suatu perusahaan. Jadi nanti itu ada skenario. Skenarionya, jadi kalau yang misalkan dia pesimis, jadi nanti arus kas keluarnya itu lebih besar dibandingkan dengan arus kas masuk. Lalu juga kalau semisalkan kondisinya itu arus kas masuknya lebih banyak dibandingkan arus kas keluar, nah itu kan berarti dia itu penjualannya lebih besar ya, penjualan dari suatu perusahaan itu kan nanti masuk ke arus kas masuk. Nah, jadi nanti itu ada variabel-variabel ya yang akan mencerminkan mana yang masuk arus kas masuk ataupun mana yang mencerminkan arus kas keluar. Nah, lalu di sini tujuan dari cash budget planning ini ya untuk memperkirakan kebutuhan kas jangka pendek. Nah, jadi sehingga dapat dilakukan perencanaan. Nah, jadi kalau memperkirakan berarti nanti itu ada forecast-nya ya, ada peramalannya. Nah, jadi nanti yang diramalkan itu terutama tentang penjualan. Jadi nanti ada sell forecast. Nah, itu nanti masuk perhitungan. Nah, jadi nanti dia masuknya ke arus kas masuk. Nah, jadi masuk komponen yang menambah kas dari suatu perusahaan. Nah, ini anggaran kas, ini ya dirancang mencakup ini periode 1 tahun. Lalu kalau yang ini pola arus kas yang stabil, jadi dia itu menggunakan interval yang lebih lama, jadi ada triwulan sama tahunan. Nah, lalu kalau misalkan perusahaan yang menerapkan ini pola arus kas musiman, nah ini anggaran kasnya itu cukup sering disajikan, ini tiap bulan. Periode ininya ya, penyajiannya. Nah, lalu tadi kan saya menyinggung ini ada sell forecast. Nah, jadi nanti ini tuh tentang prediksi penjualan suatu perusahaan. Nah, ini nanti disiapkan oleh ini ya departemen pemasaran. Oh iya, kenapa Rani? Mohon maaf Bu, kayaknya materi ini udah disampaikan waktu hari Selasa kemarin. Oh, sudah ya? Oh, sih. Berarti Iya, Bu. kita ini belum saya upload mungkin ya. Oh, sudah. Sih. Bentar, berarti sekarang pertemuan ke-11. Oh ya, ini ini tentang ini ya, cash flow. Bentar. Ini udah saya share screen. Sih, belum ya ini. Ya, ini tak share screen dulu. Nah, ini. Ya, jadi ini ya, kita yang lanjutannya. Nah, jadi cash flow, financial planning, tapi di sini kita menyiapkan laporan pro forma. Jadi nanti laporan pro forma itu ada 2, yang dari laba rugi dan juga neraca. Nah, ini jadi kalau yang menyiapkan ini ya, laporan pro forma laba rugi. Nah, ini dia tuh menggunakan perhitungannya itu ini ya, namanya metode persentase penjualan. Nah, jadi persentase penjualan. Nah, ini nanti variabelnya diambil dari laporan laba rugi. Jadi nanti akan berfokus ke variabel beban dan pendapatan. Kalau yang ini ya pro forma income statement, metodenya dia persentase penjualan. Nah, ini tuh juga sama ya, melakukan peramalan. Peramalan penjualan berarti kan nanti melakukan itu ya sell forecast. Jadi ada variabel sell forecast, terus kemudian di sini itu ini adanya persentase penjualan. Nah, ini nanti dia kan diketahui dari laporan laba rugi. Nah, jadi kalau proyeksi penjualan itu kan berarti nanti akunnya itu adalah penjualan. Nah, itu kan nanti masuk di pendapatan ya. Akun pendapatan dari suatu perusahaan. Nah, terus ini karena dia kan meramalkan. Nah, ini meramalkan. Kalau dia meramalkan,
Nah, itu berarti dia perlu data time series. Nah, jadi nanti ada data time series dari suatu perusahaan ya yang diperlukan buat melakukan peramalan. Lalu metode perhitungannya, nah ini ya jadi cukup sederhana. Jadi dari ambil aja ini ya variabel pendapatan beban yang ada di laporan laba rugi. Nah, ini tinggal dibuat ini ya persentase dari proyeksi penjualan. Nah, jadi kan kebanyakan beban dibagi dengan penjualan. Nah, ini ada jenis-jenis beban, operating expense, terus beban bunga dibagi dengan penjualan. Ini terus ada juga HPP. Nah, HPP dibagi dengan penjualan. Oh ya, kalau terkait tugas yang itu ya menghitung rasio keuangan. Nah, kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang HPP-nya nggak ada. Nah, itu bisa juga misalkan perusahaannya itu dia itu perbankan ya misalkan, jadi nggak memproduksi suatu barang atau output, jadi HPP-nya itu bisa jadi nggak ada. Atau kalau misalkan dia memang perusahaannya memproduksi output ya, misalkan kayak Indofood gitu, itu kan nanti bisa juga dicek itu pasti ada HPP-nya ya harusnya, karena kan dia memproduksi suatu produk. Nah, kalau misalkan nggak ada HPP-nya, padahal dia tuh perusahaannya tuh memproduksi suatu output, nah itu kan berarti berkaitan dengan keterbukaan atau transparansi ya dari laporan keuangan perusahaan itu. Nah, ini persentasenya 80%, 10%, 1%. Nah, jadi kalau yang ini termasuk sederhana ya, yang metode persentase penjualan, nah makanya dia itu dikatakan metode yang sederhana. Nah, ini untuk mengembangkan laporan pro forma. Nah, ini definisinya tadi ya, tentang laporan pro forma dari sisi nilai laba rugi. Nah, jadi yang variabel kuncinya di sini tuh adalah ini ya, semua biaya pengeluaran. Tadi kan contohnya bisa beban operasional, terus di sini tuh ada beban bunga. Nah, lalu juga yang variabel kunci lainnya itu juga ada ini ya, pendapatannya. Itu kan dari penjualan. Nih, di slide 3, sales itu masuk ke pendapatan. Nah, lalu di sini juga ini misalkan ada kenaikan tertentu, nah itu akan menyebabkan persentase kenaikan yang sama pada HPP, biaya operasi, dan beban bunga. Jadi misalkan di sini tuh ingin meningkatkan penjualan. Nah, penjualannya ingin ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Nah, itu kan ingin meningkatkan produktivitas. Nah, jadi di sini biaya operasional yang meningkat itu saya contohkan misalkan bahan baku atau misalkan nambah itu ya tenaga kerja. Nah, jadi nanti kenaikannya selaras. Ini persentase kenaikan tertentu itu juga akan ini ya menyebabkan persentase kenaikan beban. Nah, saya contohkan tadi biaya operasi itu seperti tenaga kerja sama modal itu ya, biaya yang berkaitan dengan modal. Nah, lalu ini contoh laporan pro forma. Jadi tadi kan kita udah tahu perhitungannya di slide 3 ini ya. Ini ada 80%, 10%, 1%. Nah, itu nanti ini kita ketahui dari sini ya. Maksudnya presentasenya dimasukkan di sini. 0,80 itu kan 80%. Itu asal-muasalnya di slide 3 ini. Nah, slide 3 terus yang ini ya 0,10. Ini ada persentasenya. Terus di sini ada 0,01. Nah, ini pajaknya ya. Pajaknya itu kebanyakan yang dikenakan ini 15%. Nah, lalu juga ini yang ya ada common stock dividen. Nah, jadi nanti itu dikurang oleh pembagian dividen bagi pemegang saham yang ini ya common stock ini 4.000. Nah, jadi kalau misalkan yang dibayar
bayarkan dividennya itu lebih besar, nah itu nanti laba ditahannya itu akan semakin besar. Nah, jadi nanti hubungannya negatif antara dividen dengan laba ditahan. Itu hubungannya negatif. Nah, tapi kalau yang ini ya, pendekatan yang laba rugi, dia kan ini ya, laba proforma, namanya metodenya tadi kan ini ya, persentase penjualan. Nah, itu dia itu punya dua kelemahan ini. Nah, jadi di sini itu mengasumsikan semua biaya adalah ini ya, variabel. Nah, jadi variabel. Nah, jadi ini kelemahannya tadi, ini dia itu juga dapat mengecilkan peningkatan laba. Nah, jadi kan misalkan ketika penjualannya meningkat, terus biaya perusahaannya tetap. Nah, itu kan berarti harusnya ada peningkatan laba ya, persentase peningkatan laba yang besar. Nah, tapi mungkin ini jadi kurang valid ya. Jadi kurang valid, jadi mungkin mengecilkan peningkatan laba. Nah, terus yang kedua kelemahannya. Nah, itu juga bisa ini mungkin melebih-lebihkan laba. Nah, itu terjadi ketika misalkan ini penjualannya menurun. Nah, penjualan menurun terus beberapa biaya itu naik saat ini ya pendapatan menurun. Nah, ini kan berarti kalau penjualan menurun, beberapa biaya itu naik kan, kemungkinan kan berarti itu ini ya persentase penjualannya itu harusnya kan turun ya. Nah, tapi ini mungkin ini melebih-lebihkan laba. Persentase penjualan menurun kan labanya juga menurun karena tadi kan biayanya meningkat. Nah, tapi di sini kelemahannya mungkin melebih-lebihkan laba. Nah, ini ada dua kelemahan. Jadi kelebihannya tadi kan perhitungannya sederhana ya. Tinggal nyari beban sama sales-nya. Nah, sales-nya tadi masuk pendapatan, dihitung persentase. Cuman di sini ada dua kelemahan ini. Nah, lalu di sini nih ya, cara mengatasi kelemahan yang di slide 6. Nah, jadi nanti perlu melakukan pengelompokan biaya. Nah, jadi mana yang masuk fixed cost sama variable cost. Nah, jadi kalau yang misalkan ini ya fixed cost. Jadi kalau misalkan perusahaan itu melakukan produksi, meningkatkan penjualannya. Nah, itu dia kan tadi saya contohkan beban tenaga kerja ditambah gitu ya, beban tenaga kerja ditambah atau beban bahan bakunya ditambah supaya nanti penjualannya meningkat. Itu yang masuk variable cost. Jadi kalau yang fixed cost itu misalkan di sini yang tidak berkaitan dengan produksi, tapi itu tetap harus dibayar perusahaan. Misalkan kayak bayar listrik, bayar air. Nah, itu kan masuk ke fixed cost. Itu fixed cost. Kalau yang variable cost tadi, itu ya, jadi variabelnya itu ditingkatkan. Misalkan tadi ya tenaga kerjanya ditingkatkan, beban modal untuk produksi ditingkatkan, itu kan dengan harapan akan meningkatkan produktivitas. Nah, itu yang variable cost. Kalau yang fixed cost tadi, di sini tuh misalkan perusahaan tetap memproduksi ataupun enggak, kan tetap bayar itu ya tadi listrik, air. Nah, itu makanya masuk ke fixed cost. Lalu juga ini ada catatan, jadi ini ya ketika laba penjualan meningkat, nah ini umumnya itu laba cenderung meningkat pada tingkat yang lebih cepat. Jadi makanya di sini penting adanya pengelompokan yang mana yang masuk fixed cost, mana yang masuk ini variable cost. Dan keduanya ini kan juga itu ya komponen beban. Jadi nanti bebannya itu bisa diklasifikasikan. Misalkan di sini variable cost tadi kayak beban operasional yang difokuskan ke tenaga kerja, berarti nanti masuknya ke variable cost. Nah, terus misalkan beban listrik air, berarti nanti dimasukkan ke fixed cost. Nah, itu. Nah, terus yang selanjutnya, jadi ini laporan proforma, tapi kita menggunakan neraca. Nah, ini laporan neraca. Nah, ini jadi kalau yang tadi kan namanya metode persentase penjualan. Nah, kalau itu menggunakan ini pendekatan ini, ya, judgmental ini.
Nah, ini kelebihannya itu hanya membutuhkan sedikit lebih banyak informasi. Terus ini perkiraannya itu juga lebih baik. Nah, terus yang dibaca di laporan neraca ini itu ini ya, khususnya ada yang namanya pembiayaan eksternal. Nah, ini ada eksternal, ini ya, financing required. Jadi kalau yang external financing ini fungsinya supaya jadi penyeimbang. Jadi kan nanti kan harta sama dengan utang plus modal. Nah, itu kan harusnya kan sama ya nilainya. Harusnya kan sama, harta sama dengan utang plus modal. Nah, jadi di sini butuh external financing-nya ini ya, 8.293 supaya nanti harta sama dengan utang plus modal. Nah, terus yang dibaca itu adalah yang ini external financing-nya. Jadi yang dianalisis yang itu. Nah, jadi ini kalau misalkan dia ini nilainya positif ya, kayak yang di slide 8 ini kan positif 8293. Nah, berarti di sini ini ya perusahaan tidak akan menghasilkan pembiayaan internal yang cukup untuk mendukung pertumbuhan aset. Berarti solusinya itu dia harus ini ya mencari dana eksternal. Nah, jadi bisa dari pihak ketiga, berarti kan dia nanti ini ya utang. Nah, ini atau ini dia menggunakan ekuitas atau mengurangi dividen. Nah, jadi kan karena dia tidak menghasilkan pembiayaan internal yang cukup, berarti nanti dividennya itu bisa dikurangi. Nah, dan kalau misalkan perusahaan rugi itu kan nggak wajib bagi dividen. Nah, jadi di sini bisa, misalkan dia rugi, jadi nggak bayar dividen dulu gitu ya, atau mengalami penurunan laba. Nah, berarti bisa dilakukan dengan mengurangi dividen. Nah, kalau misalkan kebalikannya, yang ini eksternal financing-nya dia itu negatif, itu kebalikannya ya, berarti kan menghasilkan pembiayaan ini secara internal yang cukup untuk mendukung perkiraan pertumbuhan aset. Nah, daripada yang diperlukan, jadi ada lebihnya ya, ada lebihnya. Nah, berarti kalau yang ini kan dia bisa ini ya membayar hutangnya. Jadi alokasi dana yang lebih tadi bisa buat bayar utang. Terus membeli kembali sahamnya sama ini meningkatkan dividen. Nah, ini meningkatkan dividen baik ke pemegang saham biasa atau pemegang saham preference. Oh ya, ini masih ada yang ingat yang keterkaitan dividen sama laba ditahan. Nah, mungkin ada yang masih ingat ya, hubungannya dia positif atau negatif. Yang return earning ya, laba ditahan itu. Mungkin ada yang mau jawab? Ya, ini mungkin ada yang mau jawab ya, yang ini hubungannya positif atau negatif dividen dengan laba ditahan. Ini kan ya laba ditahan yang slide 5 ini tadi. Ya, atau saya pilih aja ya. Coba Trisna. Nah, yang ini keterkaitan dividen sama laba ditahan, hubungannya gimana? Iya, Bu. Kalau makin besar dividen dibagikan berarti Berarti positif ya, Bu, bernilai positif. Karena jumlah dolar yang diperoleh setiap saham biasa bisa beredar luas gitu. Nah, jadi kalau misalkan dividen banyak dibagikan, laba ditahannya makin banyak atau dikit? Sedikit, Bu. Sedikit. Jadi kan tadi ini ya kaitannya di slide berapa tadi? Nah, ini ya slide 5. Jadi dia hubungannya negatif tadi itu Trisna ya? Iya, Bu. Coba Trisna milih temennya ya buat ngasih contoh yang variabel ini.
fixed cost atau variable cost. Jadi nanti bebas mau ngasih contoh. Nah, coba Trisna milih siapa temennya? Mungkin bisa Hansel, Bu. Ya, Hansel mau ngasih contoh yang yang fix atau variable cost? Fixed cost atau variable cost? Ya, gimana Hansel? Ya, gimana? Contoh variable cost. Variable cost itu contohnya Kamu yang fix apa yang variable? variable. Berarti kan variabel apa yang misalkan ditingkatkan itu bisa meningkatkan tadi ya output dari produksi. Jadi satu variabel berubah, yang lainnya kan berubah ya. Biaya transportasi, biaya peralatan itu Oh contohnya ya, variable peralatan cost. dalam produksi itu ya. Ya. Itu tadi peralatannya kamu kaitkan sama yang produksi ya berarti, Hansel. Iya. Jadi kalau yang berkaitan produksi itu bisa masuk yang ke ini variable cost. Tadi Hansel jadi Naura ya. Naura mau nambahin? Saya mau nyoba yang fix. Contohnya Ya. kayak bea sewa atau bea listrik atau bea pajak gitu, Bu. Ya, itu kan terlepas dari perusahaan meningkatkan outputnya itu tetap membayar ya. Tetap ada pengeluaran yang tadi disebutkan oleh Naura tadi. Nah, kalau yang selanjutnya ya, kalau yang slide 10 ini kan tinggal membaca aja ya. Kayak misalkan kas minimumnya itu kan sejumlah ini 6.000. Nah, ini tinggal kita membaca aja dari ini ya, dari tabelnya ini. Nah, cuman yang analisis itu adalah yang ini ya, eksternal financing-nya. Terus kalau misal positif sama negatif, nah itu berarti gambarkan apa dan harus melakukan apa. Nah, itu nanti yang menjadi poin penting ya. Jadi yang slide 9 itu analisisnya dan perusahaan harus melakukan apa. Kalau misalkan pembiayaan eksternalnya positif atau negatif. Nah, ini juga sama yang ini ya, slide 11 ini tinggal membaca di ini neracanya ini. Nah, ini juga yang slide 12. Nah, terus di sini ini ya pentingnya evaluasi laporan proforma. Jadi laporan proforma tadi itu kan dari laba rugi sama neraca. Kalau yang neraca dianalisis berarti eksternal financing-nya. Kalau yang tadi laba rugi berarti kan perlu nyari ini ya persentase penjualan tadi. Dan tinggal beban dibagi penjualan. Yang tadi kalau yang laba rugi. Atau yang pendekatan judgmental itu punyanya yang proforma yang neraca. Kalau yang sederhana itu kan tadi yang itu ya, yang metode persentase penjualan yang proforma laba rugi. Jadi itu tadi rangkumannya. Lalu juga ini ya penting juga untuk mengenali kelemahan dasar dari yang metode sederhana tadi. Jadi yang persentase penjualan. Nah ini ya dia tuh ada dua asumsi ini. Nah, jadi yang pertama ini kondisi keuangan masa lalu dari suatu perusahaan. Berarti kan data internal perusahaan itu, nah itu dia anggapnya itu indikator yang akurat untuk masa depannya. Nah, jadi maksudnya di sini dia kecenderungannya kan menggunakan itu ya data-data internal. Nah, jadi kalau misalkan pingin
ingin tahu lebih detail persentase penjualan di tahun ke depannya, itu supaya lebih valid, itu kan bisa juga dia itu ya melakukan analisis lainnya. Jadi kayak misalkan analisis pesaing. Nah, jadi pesaing, jadi misalkan variasi produk yang dia produksi itu tuh sudah termasuk unik atau enggak dibandingkan dengan produknya perusahaan lainnya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi penting juga kita tuh nggak hanya fokus ke itu ya apa data internal dari perusahaan kita, tapi juga perlu lihat data eksternal dari perusahaan lain. Jadi adanya tadi analisis pesaing. Terus juga ini yang kedua, variabel tertentu ini ya seperti ini kas piutang persediaan. Nah, ini itu dapat dipaksa mengambil nilai tertentu yang diinginkan. Jadi nanti itu variabel yang ibaratnya itu diasumsikan naik atau diasumsikan menurun itu adalah ini variabel kas piutang persediaan. Nah, ini jadinya di sini itu termasuk kelemahan dasar dari metode ini ya yang sederhana ini. Nah, tapi di sini kelebihannya itu adalah itu tadi ya, karena dia cukup sederhana. Jadi tinggal beban dibagi pendapatan, terus nanti itu kan diketahui prosentasenya ya, prosentasenya. Jadi termasuk dia tuh mudah dalam penerapan perhitungan. Nah, ini data populer karena kesederhanaannya dalam perhitungan. Nah, ini jadi laporan proforma itu manfaatnya itu apa? Jadi di sini bagi manajer keuangan sama dia itu misalkan perusahaan yang dia itu juga memberikan pinjaman ke perusahaan lain. Nah, itu penting juga membuat laporan proforma. Nah, jadi ini ya untuk menganalisis arus kas masuk dan keluar. Nah, jadi kalau yang tadi ya, jadi melalui external financing itu kan jadi kita bisa tahu misalkan nilainya dia positif atau negatif itu seperti apa kondisinya. Kalau misalkan yang positif tadi itu kan berarti kan dia itu ini ya arus kas keluarnya itu lebih banyak. Nah, berarti kedepannya misalkan perusahaan itu bisa melakukan efisiensi atau misalkan ternyata kalau dia fokusnya di profil yang bagian neraca, nah terus nanti dia bisa fokus ke long term debt. Nah, jadi misalkan di sini tuh utangnya masih besar, nah itu kan berarti dia perlu itu ya apa melakukan manajemen kredit yang baik. Terus kalau misalkan perusahaannya tadi itu dia memberikan utang, nah terus nanti kan bisa lihat kondisi piutangnya ya. Nah kalau misalkan piutangnya yang itu juga bisa itu tadi ya meningkatkan pengetatan kreditnya. Jadi misalkan penagihannya itu diperketat lagi. Nah, ini tadi jadi penting untuk mengetahui arus kas masuk dan keluar. Lalu di sini juga ini, kalau misalkan proyeksi laba, jadi nanti proyeksi laba dilakukan terlalu rendah, nah itu bisa juga ini perusahaan itu dia itu meningkatkan itu ya kemampuan dalam menagih hutangnya. Nah, jadi kan perusahaan yang baik itu manajemen piutangnya itu kalau misalkan itu ya apa terlunasinya itu lebih, jadi perusahaan itu bisa nagihnya itu lebih cepat ke perusahaan lain. Jadi pengembaliannya lebih cepat ke perusahaan lain. Jadi misalkan si perusahaan A itu ya memberi utang ke B. Nah, terus ternyata pengembaliannya itu ternyata itu cepat ya, uangnya kembali ke perusahaan A. Nah, itu berarti termasuk baik, yaitu dia manajemen kreditnya dari perusahaan itu.
Lalu yang paling baik juga itu kalau misalnya perusahaannya ini hutang ya, perusahaannya yang ini sekarang yang hutang, nah itu berarti akan menunjukkan kondisi keuangan yang baik kalau dia itu bisa membayar hutangnya on time ya, tepat waktu. Nah jadi ini kalau misalnya proyeksi labanya itu terlalu rendah, tadi berarti bisa difokuskan ke ini ya, penagihan kreditnya. Nah, ini jadi proforma ini ya juga penting memperkuat rencana keuangan perusahaan ya di masa mendatang. Jadi kan kalau arus masuk arus kas keluar tadi diketahui, jadi kan bisa dilakukan efisiensi ya. Misalkan kalau arus kas keluarnya itu lebih besar. Ya, jadi ini ya intinya tentang laporan proforma. Ya, jadi nanti yang di soal kemungkinan yang ini ya. Jadi misalkan ada neraca, terus nanti ada external financing-nya sekian. Nah, itu nanti dianalisis kalau yang positif. Nah, itu berarti kondisi perusahaan seperti apa. Terus solusinya gimana kalau misalkan ini ya pembayaran eksternalnya positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, itu saya mau review yang kemarin ya, biar cara bacanya itu enak yang ini, yang slide kemarin. Nah, jadi kan yang terutama yang tentang leg ya, yang leg 1 sama leg 2. Nah, ini kita review aja cara baca yang lebih enaknya. Nah, jadi ini kan kalau misalkan ini ya leg 1. Nah, leg 1 di sini. Nah, jadi bacanya itu bisa, ini kan tadi ya, variabelnya adalah payment of A strip P. Berarti kan di sini ini ya, payment. Jadi di ini bacanya, ini ya, pembayaran hutang dagang, ini ya, dengan leg ini, satu bulan, misalkan untuk bulan September. Nah, September itu, di sini tuh rumusnya kayak gimana. Jadi rumusnya ini kayak ketemu 49 itu dari mana? Berarti kan nanti 70% dikalikan dengan ini ya, pembelian. Jadi yang blok kuning ini tuh adalah rumusnya. Jadi nanti biar gampang analisisnya, misalkan pembayaran utang ini ya bulan September. Jadi leg 1 ini misalkan bulan September. Nah, itu rumusnya kayak gimana sih? Jadi 49 ini tuh dari ini kan 0,70 dikalikan purchase-nya. Nah, jadi cuman kalau dibahasakan kan ini ya mewakili 70% dari pembelian Agustus. Nah, jadi gampangannya 49 itu dari mana? Berarti kan persentasenya ini ya 70% kalikan purchase-nya. Nah, itu biar lebih gampang bacanya. Kalau misalkan leg 2 bulan, berarti leg 2 bulan untuk bulan Oktober, berarti mewakili itu 14 dari mana gitu ya. Jadi nanti kan 20% kan ini kan purchase-nya. Jadi bisa dikatakan ini mewakili 20% dari pembelian. Nah, itu pembeliannya kan ini ya. Nah, ini 70. Nah, ini 70. Nah, terus kalau yang tadi kan yang payment ya, yang kalau yang cash receive-nya ini kan berarti kalau yang tadi yang pengeluaran ya, kas pengeluaran tadi kan dia hutang. Nah, kalau yang ini cash receive-nya penerimaan kas kan berarti nerima ya. Nah, ini ada piutang. Nah, jadi di sini dia nerima pengumpulan piutang dagang. Jadi bisa juga langsung piutang dagang dengan leg ini ya 1 untuk bulan September. Nah, itu dari mana ya rumus? Ini 50 itu dari mana? Ini aja langsung kita blok kuning. Berarti kan 50 didapat dari ini ya. Nah, 50% dari ini sih apa? Self forecast-nya. Nah, self forecast-nya sebesar 100. Nah, jadi ini dibahasakan bisa kayak gini. Cuman kalau di buku itu dia pakai sales ya. Tapi kan sebenarnya rumusnya kan ini ya, self forecast.
Nah, jadi bisa juga pakai ini self forecast atau penjualan aja. Nah, ini gampangannya gitu. Kalau yang jeda 2 bulan, berarti kan nanti untuk bulan Oktober, nah itu 30 dari mana? Berarti kan 30% dikalikan dengan self forecast-nya ya. Nah, itu jadi bahasanya kan mewakili 30% dari penjualan bulan ini Agustus. Nah, jadi kalau leg 2 itu kan yang kolom Agustus September dikosongi ya, karena kan leg 2, jadi mundur 2 bulan, jadi yang diisi ke Oktobernya. 0,3 dikalikan 100. Punya Agustus, tapi ditaruh perhitungannya di Oktober. Nah, itu leg 2. Ya gitu cara bacanya. Nah, jadi kalau misalkan yang di soal yang hitung leg 1 sama leg 2, tapi nanti analisisnya kan juga perlu memahami ya. Nah, perlu memahami analisisnya ini cara bacanya. Ya, ini masih ada 15 menit ya, berarti ke kelompok selanjutnya yang presentasi. Ya, nanti ini saya share di GC. Oh ya, ini itu ya, apa tak coba biar bisa share screen multiple. Nah, ya ini bisa share screen ya kelompok selanjutnya. Ya, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jason Pengampu Manajemen Keuangan Perusahaan, Ibu Kartika Sari, dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Money Laundry di Bank Syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok ini. Saya Irista Astianti Muslimah, lalu ada Agnesia Jessica Nauli Simon, dan Lulu Maria. Next, Lulu. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dengan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan syariah Islam seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta menjauhkan dari prinsip praktik yang mengandung unsur riba seperti spekulasi dan tipuan. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional dari beberapa hal, yaitu bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Bab 2 Pasal 3, perbankan syariah bertujuan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran sistem ekonomi Islam yang dapat menjadi keinginan bagi setiap negara Islam, dan juga dapat diharapkan memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini didominasi oleh sistem bunga. Next, Lulu. Guys, mau ngomong ibunya itu udah leave karena baterai laptopnya habis.
Jadi nggak usah presentasi. Nah, presentasinya itu minggu depan. Sekalian nih aku mau nanya. Ibunya baru WA aku, sorry banget ya. Terus minggu depan itu enaknya full daring aja ya? Apa hybrid, tetap hybrid? Minggu depan bukannya libur ya, Dik? Minggu depan iya dah. Kita liburnya kapan sih? Nggak tahu. Mulai FFB. 29. Belum dapat info ya? Belum. Kayaknya sih tanggal 29. Anjir, fakultas lain tanggal 25 udah pada libur deh. FEB. Iya, kemarin dosen mikro aku bilang tanggal 29, coy. Emang FEB itu FEB emang udah paling beda udah. udah emang bener. Ini jadi gimana jadwalnya, Dit? Kan kalau minggu depan berarti kalau masih kelas kita daring aja ya, guys. Kan ntar kasihan yang mudik-mudik itu. Gimana? Iya. Iya, dari aja kalau misalkan masih masuk. Nah, buat yang presentasi kelompok hari ini, sorry banget ya, guys. Kalian presentasi minggu depan berarti. Ibunya, aku kaget banget ibunya kok tiba-tiba udah live gitu loh. Terus chat, baterai saya habis Dita yang presentasi buat minggu depan aja ya, saya minta maaf, dan terus kelasnya udah selesai. Oke, iya berarti ini live aja nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, guys. Makasih ya. Oke, makasih. Makasih, Juga Dita. kita